العصر الهاشمية الأستاذ شهر الفطري IMSPDI. Yang terhormat Ustadz Nurul Fitri. Al-Mukarram Majlis Asatid wal Ustadat. The sign in the sky, the bright star in the dark. Life with horizon and confident, because life is the truth. Kum lil ma'ani talqa sa'ada talqa na'ima. Malam puncak pun telah datang. Maka dengarlah banyak sorak-suara yang diwarnai dengan doa. Tapi pun turut senang dan gembira. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Praise be to Allah, your Almighty, the Lord of the world, the King of the King, who has been giving us mercy and blessing, so we can attend this meeting in this very evening. Salawat bertangkaikan salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Peace be upon him, yang telah mendobrak pintu-pintu kebatilan menuju pintu kebenaran. Gema Maulid Nabi di Pondok Pesantren Modern Al-Hasimiyah, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Yaumul Khamis Salasata Asyara min Rabi'il Awwali Sanata Alfin wa Arba'imiyatin Arba wa Salafina Hijriyatan 24 of January 2013 of Christian. Baiklah, berdirinya kami di sini akan membacakan susunan acara. For the first agenda is opening, Qiraatul Qur'anil Karim, reception, Siraman rohani, lain-lain. Ad-Du'a, and the last closing. For the first agenda is opening, we open our agenda by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walil barnamijil ba'da Qiraatul Qur'anil Karim, Yang akan dilantunkan oleh saudara Rizky Sandar Ramadan dan Mulki Amrullah, Student of class 5AA TTC, beserta sari tilawah Ima Soima, student of class 5BI TTC. Al-Waqtu bi fadilatihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sambutan untuk sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Penyelenggara Gema Maulid Nabi P2GMN kepada Mas Sohibul Huda, dipersilakan. Yang mulia Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah yang diwakili oleh Ustadz Syahrul Fitri AM SPDI, yang terhormat Al Ustadz Nurul Fitri,
para asatid wal ustadzah, dan para hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa berkumpul bermunajat di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, yang tidak pernah berbohong dalam perkataan dan tidak pernah berbuat sia-sia dalam kehidupan. Baiklah para hadirin yang berbahagia, yang pertama kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin majelis asatid, terutama pada Bapak pimpinan dan wakil pimpinan yang telah memberikan dorongan dan nasihat sehingga terselenggaranya acara Maulid Nabi pada malam hari ini. Dan dengan diperingatinya acara Maulid Nabi ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mencintai Nabi kita dan mengamalkan sunnah-sunnahnya agar kita mendapat syafaat di kelak hari kiamat nanti. Dan kami mohon maaf apabila dalam acara ini banyak sekali kesalahan dan kekurangannya, karena kami sadar kami hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan dosa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan pemuda hari ini menjadi pemimpin hari esok. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Vice Chairman of Al Hasimiyah Islamic Boarding School by Mr. Sarul Fitri IM SPD. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli walau karihaz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hikmataka wa sur 'alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Dewan Guru Kuliyatul Muallimin wal Muallimat yang kami banggakan dan kami hormati,
Penceramah kita pada malam hari ini Ustadz Haji Nurul Fitri LC yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian, santri dan santriah yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini ya, tadi kita sudah tanggal 12 Rabiul Awal, sekarang kita sudah masuk tanggal 13 Rabiul Awal. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikutnya yang selalu senantiasa cinta dan melaksanakan sunnah-sunnah. Anak-anakku sekalian, ya, saya mewakili pimpinan, tadi kebetulan pimpinan telepon saya. Mohon maafnya karena pada malam hari beliau tidak bisa hadir karena kurang sehat. Tadi juga ditelepon sudah lagi check up ke Mutiara Bunda, jadi dia mohon saya untuk bisa menggantikannya untuk memberikan sambutan. Kemudian yang kedua juga kita doakan teman-teman kita yang memang masih kondisinya sakit, terutama untuk saudara kita Ersyad masih sakit. Mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan Allah bisa berikan kesehatan, dia bisa sama lagi ke sini. Dan juga buat anak-anakku yang masih sakit di pesantren, semoga juga cepat Allah kasih kesembuhan. Anak-anak yang pura-pura sakit juga diberikan kesehatan sehingga tidak pura-pura sakit. Ya. Kan banyak kan yang pura-pura sakit. Mudah-mudahan Allah nggak kasih bersakit beneran. Kalau dikasih sakit beneran kan repot. Ya, makanya saya doanya mudah-mudahan Allah angkat kemalasannya sehingga lebih sehat. Anak-anak sekalian, selanjutnya saya selalu tidak akan lupa sebelum kita mulai acara, tidak ada salahnya kita kirim doa, kita kirim Fatihah buat Kiai kita, Kiai Haji Hasim bin Salim, kemudian juga buat Kiai kita, Kiai Haji Hasim Muhammad Sirofilsi, dan juga kita kirim Fatihah buat orang-orang yang sudah memperjuangkan Al-Hasimiyah, baik yang mereka masih ada dan mereka sudah tiada. Dan juga kita doakan buat orang tua kita yang masih ada dan juga yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan kita melakukan kegiatan ini, Allah juga memberikan kemudahan buat mereka yang sudah tiada, dan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan ganjaran sesuai dengan pahalanya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan ustaz-ustaz kita selalu semangat berjihad fisabilillah, yakni sabilut ta'lim, mudah-mudahan tetap semangat dan membawa keberkahan berpesantren ini. Ala hazimiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ketika Al-Hasimiyah masih zaman-zaman, dia belum semewah semegah ini, tetapi ruhul ikhlasnya. Makanya kalau anak-anakku sekalian sudah menikmati Al-Hasimiyah sekarang, kemudian semangatnya kalah dengan mereka, sudah pulang saja, selesai. Ya. Jadi dari event-event seperti ini, alhamdulillah Allah kasih rahmat hujan sehingga kembali lagi kepada seperti ini, gitu ya. Apalagi sekarang ada Pak Romang itu hangat di sini, ya, kayak di oven gitu. Maka saya harapkan dengan momen acara Maulid Nabi ini kita sesuai dengan temanya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Wa ma arsalnaka, di ayat yang lain Allah terangkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian juga wa ma bu'istu liutammima, itu benar ya? Innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Jadi harus dipahami bahwa kita sekarang sedang mengingat satu figur yang tidak boleh dilupakan. Maka saya juga harus menempatkan dulu nih agar kalian tidak salah paham. Sebelum nanti dibahas lagi oleh penceramah, tapi sedikit saya singgung bahwa acara seperti ini memang tidak wajib dilakukan, tetapi tidak ada salahnya setiap tahunnya kita mengingat kembali ini napak tilas atau perjuangan Rasulullah SAW, sehingga ketika kita merasa berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka harus tertanam pula bahwa kita harus menjadi satu figur. Figurnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita figurnya bukan Rasul. Orang lain kita jadikan figur. Ketika figur itu tidak ada, kita bingung. Tapi Rasulullah meskipun dia jasadnya sudah tidak ada, tetapi ruh, kesemangatannya tetap ada. Nah, maka saya sangat sayangkan tadi ketika Qori sedang membaca Quran, ya, itu masih ada aja suara-suara yang tidak layak didengar. Padahal kita ketika dibacakan ayat-ayat Quran, maka harus mendengarkannya dan kita pahami, kita berusaha memahami. Meskipun kita belum bisa maksimal memahami, itu tidak ada yang ngobrol. Cobalah dibiasakan ketika ada event-event penting, kita menjadi seorang pendengar atau audiens yang baik. Baik kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 semuanya tahu bahwa ini event penting. Jadi tidak usah ramai ketika di sini ada trouble. Ketika ada kesalahan gak usah ramai, itu hal yang sudah kita usaha sebaik mungkin. Tetapi kalau trouble, kalian yang menyaksikan catat baiknya sehingga tidak ada trouble kemudian hari tidak terulang lagi. Begitu seharusnya, bukan ramai. Ini kadang ramai tidak mau dipelajari kesalahan atau trouble yang ada di sini, sehingga tahun berikutnya terulang lagi dan terulang, maka tidak pernah baik-baik. Ya. Jadi harapan kami ketika setelah acara ini kita mengingat bahwa di tanggal 12 Rabiul Awal yang beberapa tahun, ratusan tahun yang lalu pernah lahir satu sosok Muhammad yang diberikan wahyu oleh Allah dan dia menjadi seorang Rasul, sehingga kita selalu dalam ibadah kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ibadah kita harus seperti itu, sehingga sampai hasilnya ruhnya akan terbangun, tercipta ruh yang baik, hati yang baik, sehingga ketika dia melakukan satu kesalahan diingatkan, langsung ingat dan berubah. Bukan diingatkan, iya dirubah, tetapi besok mengulangi lagi. Yang memang sedang masih hangat-hangatnya, mudah-mudahan kehangatannya, kesemangatannya sampai akhir jabatan. Tidak hanya saat ini saja, bukan hanya mengadakan satu event dia semangat, tetapi semua aktivitas selalu dia semangat. Bagi anak-anak kelas 6 juga tetap semangat. Tidak boleh malas-malasan, apalagi malas masuk kelas. Ya, ini tidak ada harapan buat saya. Ya, saya tidak sungkan-sungkan kalau kamu malas-malas sudah baik pulang. Karena orang tua kamu nyekolahin kamu ke sini, meskipun orang tua kamu ke sini bayar, bukan buat tidur, bukan buat masa tepi, buat belajar. Kalau udah malas sudah pulang. Karena bukan sini tempatnya. Ya, anak-anak sekalian, mungkin ini saja, saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran, hidayahnya, dan juga selalu cinta, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخطبة الذي سيلقيها فضيلة الأستاذ نور الفطري الوقت بفضيلته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta saya banggakan para mudabbirin wal mudabbirat. Aqulu lakum alfu alfi mabruk wa alfu alfi mubarak. Karena saya dengar barusan saja diangkat dan dilantik menjadi pengurus. Semoga tanggung jawabnya bisa sampai ke akhir masa jabatan. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh khairun nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhiran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Amma ba'du. Para hadirin, para dewan guru, santri dan santriah, katanya bahasa sekarang ya Ustaz ya, yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini malam yang cukup berkah insyaallah, dengan suasana yang subhanallah ini bagus sekali. Kalau zaman saya nggak ada seperti ini. Alhamdulillah, ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hal ini adalah satu dorongan untuk kita nambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadaan yang semakin meningkat, semakin hari semakin bertambah, itu patut kita syukuri dan jangan sekali-kali kita lalaikan walaupun sedikit saja. Hujan yang alhamdulillah malam ini dikasih gerimis, syukuri alhamdulillah. Yang sekarang para santri yang mungkin lagi agak sedikit kurang enak badan, syukuri alhamdulillah. Yang lain apalagi banyak terkapar di rumah sakit, banyak, itu harus kita syukuri. Yang gak punya uang karena belum dikirim sama orang tuanya, syukuri. Insya Allah nanti besok ada yang ngirim, insya Allah. Yang punya uang sekarang ya disyukuri. Caranya gimana? Dibagi, kasihin sama temennya yang nggak punya. Gitu. Yang sekarang mungkin yang ada yang belum nikah dari ustadz atau ustadzah, ya syukuri. Insya Allah besok ada yang datang ngelamar insya Allah. Ya kalau seandainya ada yang udah punya 1,
satu, ya syukuri, insya Allah besok ada yang nambah lagi. Kayaknya kok semangat sekali kalau yang masalah kayak gini, heran saya. Ya betul, hal itu memang patut kita syukuri sekali saudara-saudara, adik-adik dan asatidz ustadzah. Ini patut sekali kita syukuri, karena kadang kita lalai pada hal-hal yang sedikit, yang sepele. Contoh kecil, kita mengedipkan mata nih ya, mengedipkan mata, dicoba sedikit aja, dibuka tuh mata, jangan sedetik, 1 menit lah. Kalau sedetik terlalu sebentar. Itu kalau kita melotot itu gimana rasanya, pedes itu terasa. Itu nikmat yang kecil itu. Nikmat yang kecil tapi sering kita remehkan. Makanya hal itu perlu kita syukuri. Berikutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan hidayahnya yang beliau bawa sampai saat ini kita masih berada dalam keadaan muslim, berada di jalannya. Insya Allah semoga sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, saya tidak panjang lebar ya. Tidak panjang lebar, insya Allah sebentar saja. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan yang saya tahu. Saya juga tidak jauh beda dengan kalian. Saya juga santri, saya juga thalibul ilm. Thalibul ilm ilal abad. Karena yang namanya menuntut ilmu tidak pernah ada batasnya. Ada nggak di hadisnya atau di Al-Quran terus nuntut ilmu sampai lulus gitu, sampai lulus dari Hasyimiyah udah selesai, nggak ada. Di hadisnya juga minal mahdi ilal lahdi, sejak dari lahir sampai masuk liang lahat. Berarti kan nggak ada waktunya, memang waktunya diputus oleh umur. Alhamdulillah, saya sempat bingung berdiri di sini karena memang saya belum pernah untuk menyampaikan hal ini di depan para santri yang insya Allah ilmunya lebih besar, lebih banyak dari saya insya Allah. Apalagi ada guru saya di sini, para dewan guru di sini semua. Beliau senior saya, beliau guru saya yang telah mengajarkan saya sampai saya berdiri di sini pun karena beliau. Kalau bukan karena beliau semua para dewan guru, nggak tahu saya ada di mana juga saya nggak tahu. Alhamdulillah para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini momennya adalah Maulid Nabi ya, dengan temanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul, sangat betul sekali. Sekarang saya ingin sedikit bercerita sejarahnya sedikit. Sejarahnya Maulid Nabi itu diperingatkan ketika zaman Nuruddin Az-Zanki. Nuruddin Az-Zanki itu saat itu adalah seorang khalifah di Damaskus, tempat saya belajar kemarin di Damaskus. Ketika itu, saudara-saudara sekalian, biar tahu kapan mulai diadakannya Maulid Nabi. Ketika itu Nuruddin Az-Zanki melihat suasana negara-negara yang sudah dibebaskan oleh orang-orang Islam. Ketika itu mulai dikuasai oleh tentara-tentara salib. Ketika dikuasai tentara salib, kemudian Nuruddin Az-Zanki membuat satu lembaga yang sampai sekarang masih ada, namanya Darul Hadis itu. Sampai sekarang masih ada sekolah itu, tapi tak seperti dulu lagi pastinya. Dibentuklah dari sekolah itu sampai jadilah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang santri juga, seorang santri di lembaga itu. Ketika dididik, terus dididik dengan pendidikan yang sangat
ekstra, pendidikan yang sangat mengajarkan tentang cinta kepada Rasulullah SAW, sedikit demi sedikit tumbuh rasa cinta itu. Kemudian ketika tumbuh, ketika itu akan dilaksanakannya perang salib, akan diadakan perang salib. Saya lupa tahunnya tahun berapa, kali lupa saya beneran. Saya terus terang saja. Ketika itu mau dilaksanakan perang salib, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itulah Nuruddin Zengki membuat satu acara memperingati Maulid Nabi. Untuk apa tujuannya? Untuk apa? Ada yang tahu? Supaya membangkitkan kembali rasa cinta dan menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang saat itu sudah mulai hilang. Orang mulai cuek karena apa? Pengaruh penjajahan saat itu. Akhirnya dengan diperingatinya Maulid Nabi, seakan-akan Rasulullah SAW tumbuh lagi, hidup lagi, berada di sekeliling kita. Itu awalnya. Kemudian akhirnya ketika perang salib terlaksana, alhamdulillah perang salib dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi ada syaratnya, saudara, teman-teman, adik-adik sekalian, ada syaratnya. Apa syaratnya? Salahuddin Al-Ayyubi ketika memimpin perang tidak hanya berlandaskan oleh kekuatan strategi perang ketika itu, bukan. Jadi perlu diketahui sekalian semuanya nih, kenapa zaman dulu ketika perang dipimpin oleh para sahabat, para tabi'in, semuanya selalu menang. Apa sih rahasianya? Rahasianya iltija ilallah. Tidak hanya mengandalkan strategi perang, tidak. Jadi kalau saat ini ketika kita melihat perang, pertempuran di Timur Tengah yang saat ini sedang terjadi, misalkan di Syria, nggak usah jauh-jauh, sekarang sudah porak-poranda, semua sekarang ulama yang menganjurkan apa? Iltija ilallah. Minta sama Allah. Kita pengen apa? Minta sama Allah. Pengen lulus ujian, minta sama Allah. Tapi jangan hanya minta, tapi harus diikuti dengan belajar. Ya, jadi semuanya itu ada usaha sekaligus dengan doanya. Usaha dan doa digabungkan, kombinasikan tuh keduanya. Ya. Tapi sayangnya, saudara, teman-teman, adik-adik sekalian, sayangnya ketika sudah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Masjidil Aqsa yang sudah bebas, sudah menjadi negara yang sah, ketika itu direbut kembali. Sampai-sampai ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika naik daun, istilahnya ya, ketika naik daun, ketika itu di Eropa, Amerika, pokoknya di Barat semuanya, itu kalau ada anak kecil nangis, ketika ada anak kecil menangis, tinggal disebutkan nama Salahuddin Al-Ayyubi, diam langsung. Kenapa? Saking berwibawanya dan disegani oleh tentara-tentara salib, takut semuanya. Sampai seperti itu. Tapi apa? Ketika mulai jatuh, Palestina, Al-Quds sudah kembali ke tangan-tangan orang-orang kafir, orang-orang Eropa sana, para penjajah modern. Ketika itu mereka datang ziarah ke makam Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika datang, apa yang dia katakan? Ya Salahuddin, hanahnu qad udna. Wahai Salahuddin, ini sekarang kita sudah kembali, katanya. Dengan bangga mereka mengatakan seperti itu di depan kuburan Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang di mana orang-orang Islam sekarang?
Orang-orang Islam sekarang hanya tinggal menikmati padahal tinggal menjaga, tapi kita ya orangnya seperti ini. Makanya dengan momen Maulid Nabi ini mari kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita hidupkan kembali, kita ikuti jejak sirah Nabawi. Sekarang kita ukur ya, kita ukur rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sejauh mana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana? Saya jadi teringat Maulid Nabi ini, saya teringat dengan ketika saya di Syria. Sekedar cerita pengalaman. Ketika saya di Syria, ketika bulan Maulid datang, tapi sebenarnya bukan bulan Maulid saja itu, Ustaz. Jadi Maulid Nabi itu dilaksanakan hampir sepanjang tahun, bukan hanya bulan Maulid. Jadi bahkan para masyayikhnya bilang kalau bisa Maulid itu setiap saat, katanya. Untuk apa? Untuk mengingat. Soalnya walaupun hanya itu saja ceritanya, itu tidak akan pernah habis kalau kita bahas. Perjalanan beliau yang begitu luas, mencontohkan dalam segala bidang, itu tidak akan habis kalau kita bahas. Ribuan puji-pujian yang kita sampaikan, kita sanjungkan untuk Rasulullah SAW tidak akan bisa melebihi ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala sudah benar-benar menyatakan di dalam Al-Quran, dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas ya, sungguh benar-benar berbudi pekerti yang amat sangat baik. Sampai-sampai ketika Siti Aisyah ditanya, dikatakan katanya khuluquhu Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran seperti itulah Rasulullah SAW. Gitu ya. Para hadirin Dewan Guru, para santri dan santriah yang saya banggakan, pada saat ini mari kita perbaharui baiat kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita perbaharui rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, karena rasa cinta inilah yang mendorong kita untuk menjadi hamba yang taat. Rasa cinta inilah yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Tanpa rasa cinta tidak ada apa-apanya. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat itu, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi? Rasulullah sendiri padahal tidak pernah tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Akan tetapi Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kapan hari kiamat ini akan datang? Rasulullah kembali bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Apakah amal ibadahmu sudah cukup untuk menghadapi hari kiamat? Ketika itu para sahabat tidak tahu apa-apa. Amal ibadahnya juga tidak tahu seperti apa. Itu para sahabat loh ya. Tapi ketika itu sahabat itu menjawab lagi, wallahi ya Rasulullah, inni uhibbuk. Demi Allah wahai Rasulullah, kami sangat mencintaimu. Saya sangat-sangat mencintaimu wahai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin.
Jadi begitu ya, bahwa saat ini momen yang tepat untuk kembali kita membuka lembaran-lembaran sirah nabawiyah. Mestinya kalau kita pengen lebih dalamnya, kita buka itu kitab yang namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah yang di dalamnya menjelaskan sifat-sifat Rasulullah SAW, dari segi rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, pokoknya semua tingkah lakunya seperti apa, semuanya ada dibahas di dalam kitab itu. Itu sangat bagus sekali, sangat-sangat bagus sekali. Adik-adikku, para ustaz dan ustazah yang saya hormati, saat ini mari kita perbaiki diri kita perbaiki untuk lebih baik lagi, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang agung, pribadi-pribadi yang mencontoh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah teladan kita, teladan sepanjang masa, karena tidak ada yang melebihi beliau SAW. Pada suatu ketika putranya dari Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh bapaknya Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai putraku, kamu ingin menjadi seperti apa? Ingin menjadi apa?" Putranya menjawab, "Saya ingin menjadi sepertimu, ingin menjadi seperti bapaknya." Bapaknya seorang faqih, ulama besar. Imam bin Hambal menjawab apa? "Kamu tidak akan bisa menjadi seperti aku." Karena kenapa? Beliau menjawab, katanya, "Saya bercita-cita ingin menjadi seperti Abu Bakar, tapi inilah saya, hanya menjadi diri saya sendiri." Makanya kalau punya cita-cita yang tinggi sekalian, punya cita-cita jangan hanya sekedar, ya saya malah sederhana aja lah cita-citanya, lulus sekolah, kerja, nikah, udah selesai. Apa bedanya kalian sama kambing? Lihat kambing. Ini saya kembalikan kepada kalian. Sebenarnya saya pernah digitukan dulu di Syria, saya pernah digitukan sama siapa, sama Pak Ustadz Pak Yai Syukri Ustadz. Ketika itu para mahasiswa kumpul, sederhana sekali. Apa bedanya kalian sama kambing? Lihat kambing. Kambing hanya makan, usaha, cari makan, kawin, udah mati. Sederhana sekali. Yang tinggi sekalian. Makanya kalau punya cita-cita ingin seperti Abu Bakar sekalian, biar jadi seperti Abu Bakar, walaupun sangat jauh sekali. Para hadirin sekalian, para santri santriah yang saya banggakan, saya ingin sedikit berpesan di momen ini, momen yang tepat insya Allah. Saya ingin berpesan bahwa jangan sia-siakan kesempatan kalian berada di pondok ini. Jangan disia-siakan kesempatan emas, karena disinilah semua alat yang kelak akan kalian butuhkan di masyarakat. Ini adalah alatnya di sini. Untuk apa? Untuk di masyarakat kelak. Sebodoh-bodohnya, saya ingat dulu kata-kata almarhum, di sini nggak bisa apa-apa, di luar insya Allah kepake. Itu terbukti. Tapi jangan kemudian setelah itu langsung berubah entah berapa ratus derajat. Setelah keluar jilbab dilempar, setelah keluar yang cowok jadi pokoknya dandan nggak karuan. Ingat ya, saya titip, benar-benar titip, jangan seperti itu. Kita saat ini orang-orang Islam sedang menanti yang namanya, mungkin menanti Salahuddin yang seperti dulu. Kapan Salahuddin itu
Kita nggak ada yang tahu. Mungkin di antara kalian ini. Makanya harap dipersiapkan dari sekarang, dipersiapkan dengan baik. Kalau kalian punya, misalkan tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga, mempertahankan menutup aurat, ingat aja. Ingat, kita ini siapa? Kita ini seorang muslim. Oh, seorang muslim. Seorang muslim itu siapa? Seorang muslim yang beragamakan Islam. Kalau seandainya seorang muslimnya, orang yang muslim hanya berKTP muslim doang, jangan salahkan kalau Nabi Muhammad SAW sampai saat ini masih banyak orang-orang Eropa yang mencaci maki Rasulullah SAW. Siapa yang salah? Kalian. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kita tidak pernah memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kita tidak pernah memberikan contoh perilaku yang baik kepada mereka. Jadi jangan salahkan mereka. Makanya ketika karikatur Nabi SAW dibuat di Denmark tahun-tahun yang lalu, apa? Para ulama baru bergabung, baru sadar, akhirnya apa? Datang ke sana, membagikan biografi Rasulullah SAW, dan pada saat itu berapa ratus ribu eksemplar habis Al-Quran dan kitab Sirah Nabawi. Kenapa? Mereka sebenarnya haus, pengen tahu siapa sih sosok Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan oleh orang-orang Islam itu. Mereka tidak tahu. Makanya mari di momen ini kita kembali lagi ke sirah Nabi, kita tanamkan lagi pribadi-pribadi Rasulullah SAW, kita jadikan teladan kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Karena apa? Karena orang yang mencintai sesuatu itu pasti akan selalu banyak mengingatnya, bahkan mengikuti setiap langkahnya. Dan mencintai apa saja yang dicintai oleh kekasihnya. Gak usah jauh-jauh. Mungkin orang-orang yang sekarang di sini ada yang sedang puber, mencintai seorang wanita. Lihat, pasti dia sangat mencintai apa yang dicintai kekasihnya. Minta maaf ini, pasti seperti itu. Makanya dibilang man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak mengingatnya. Apa yang diingat? Tingkah lakunya, tutur katanya, bahkan sampai semua apa yang dilakukannya dicintainya. Makanya saya harapkan, mari dengan momen Maulid Nabi ini kita kembalikan lagi power of Maulidnya itu dikembalikan. Apa power of Maulid itu gak tahu juga saya. Udah lupa saya bahasa Inggrisnya. Jadi kekuatan dari Maulid Nabi itu kita hidupkan. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi ketika mau menyerang tentara salib, seakan-akan Nabi Muhammad SAW hidup kembali di tengah-tengah mereka dengan semangat juangnya. Dia bisa memenangkan peperangan itu. Jadi saya ada sedikit cerita supaya bisa jadi ibrah buat kita semua. Pada suatu ketika ada seorang pelajar, ya, ada seorang pelajar datang ke gurunya. Ya Syekh, katanya, saya nggak tahu kenapa ya kalau saya jalan nggak pernah bisa menentukan pandangan. Saya ngelihat ada wanita cantik, saya pandangin terus. Ini maaf nih, jangan ditiru. Ketika saya jalan di pasar, saya melihat pemandangan itu pengen ditengok lagi, padahal nggak boleh, tidak halal bagi saya, katanya. Kemudian saya itu apa bilang? Oke, sekarang
saya punya susu katanya, ada segelas susu. Segelas susu ini tolong kamu antarkan ke ujung pasar sana. Segelas susu ini disuruh diantarkan ke ujung pasar sana, tapi dengan syarat si susu ini tidak boleh tumpah sedikit pun. Sampai dikirim, diutus pengawalnya, oleh syekhnya itu, ini diawasin, kalau netes ke tanah pukul. Akhirnya apa? Anak muda itu akhirnya jalan dari pintu syekh itu, pintu rumahnya, dibawa terus sampai ujung pasar itu. Alhamdulillah susu itu nggak tumpah sedikit pun. Kenapa? Karena matanya tertuju sama susu itu, nggak pernah melihat kanan kiri. Akhirnya ketika itu dia kembali sama saya itu, ditanya sama saya, gimana? Tumpah nggak? Enggak. Kenapa? Karena mata saya selalu memperhatikan susu itu. Itulah, seperti itulah kamu. Kalau Anda merasa diawasi, itu kan anak muda tadi itu karena dia ngawasi susu dan dia takut kalau netes kena pukul dia kan. Akhirnya apa? Kalau kita merasa diawasi, siapa yang ngawasi kita? Nih, malaikat samping kanan kiri kita udah ngawasin. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala ngawasin kita terus tuh. Makanya dari situ, seperti itulah, dari cerita itu kita ambil, seperti itulah kita. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dua malaikat di kanan kiri kita, insya Allah kita mau lepas jilbab juga kita, wah ada malaikat nih. Ya, kita mau nyolong mangga misalkan malam-malam, wah ada malaikat. Mau kabur keluar, mau beli nasi goreng, ada malaikat. Bukan hanya karena ada mudabir, enggak. Itu. Makanya kalau kita mau lebih baik, mau menjadi seorang hamba yang selalu makin menjadi baik, kita harus selalu merasa diperhatikan. Ya sama seperti kita sholat, ketika sholat anggaplah bahwa kita itu melihat Allah. Toh kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Itulah yang namanya ihsan. Itulah yang namanya ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Para hadirin yang berbahagia, saya punya sedikit catatan. Ada hal yang penting yang pengen saya sampaikan dari tadi, makanya saya catat. Tadi Ustaz Zarul saya tanya apa yang harus saya sampaikan, katanya ya tasji aja lah. Tasji, kasih motivasi buat teman-teman. Ya oke lah, saya pikir. Tasji itu, adik-adik sekalian, tasji itu tidak semua berupa dorongan dari orang-orang yang kita cintai, tidak. Tasji itu tidak semuanya berupa dorongan, tidak. Motivasi itu banyak bentuknya. Ada motivasi berbentuk nasihat, ya, berbentuk nasihat dari guru, dari orang tua, dari teman. Itu motivasi kita. Ada motivasi yang berbentuk ibroh, ya, ketika melihat orang yang sukses, itulah motivasi kita. Dan motivasi pun ada satu motivasi yang jarang sekali dijadikan motivasi oleh orang. Motivasi dalam bentuk caci maki.
Saya dulu waktu di Tangerang pernah ada satu orang, dia seorang tentara, kerjaannya nyaci maki orang, nempelengin orang, kamu goblok katanya. Semuanya ketika itu jatuh orang. Jatuh. Tapi apa ketika ada satu orang bilang, ini bukan caci maki, ini bukan kata-kata kotor untuk saya, tapi ini adalah motivasi buat saya. Karena apa? Dengan di keluarnya kata-kata itu, dengan seperti itulah, dengan dari situlah dia mulai terdorong. Dia aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Ya. Jadi motivasi itu banyak. Sekarang kita tanyakanlah pada diri masing-masing, apa motivasi kita? Apa motivasinya? Motivasi itu bisa jadi tujuan kita, juga bisa jadi motivasi kita. Kalau motivasi kita hanya ingin saya harus bisa sampai lulus di sini, itu berarti sampai situ aja nanti. Jadi motivasi itu banyak. Kita jadikan semua yang kita dengar, kita lihat di sini, jadikan motivasi kita. Orang itu juga bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita pasti bisa. Makanya dari tadi saya bilang, kalau mau jadilah seperti Abu Bakar. Orang yang ingin menjadi seperti Abu Bakar, jadi Imam Ibnu Hamad, ya lumayan lah. Daripada jadinya jadi siapa? Jadi yang nggak jadi-jadian lah. Para hadirin, adik-adikku sekalian, berikutnya sebenarnya kita butuh sekali yang namanya tazkiyah ya. Tazkiyatun nafas, mensucikan diri kita. Mensucikan diri dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah. Kata Allah, katanya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak berzikir, kita banyak mengingat Allah kalau kita pengen diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kalau kita pengen ditambah rezekinya. Semuanya ada sebab dan musababnya. Sebenarnya Rasulullah SAW telah merindukan kita sejak lama. Kapan? Ketika itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, wallahi inni asyikun li ikhwani. Ketika itu para sahabat mendengar kata-kata seperti itu, beliau berkata, bukankah kita saudara-saudaramu wahai Rasulullah SAW? Tapi Rasulullah bilang bukan. Lalu kita siapa? Antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mencintaiku. Siapa? Kita, kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Dengan apa bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Dengan apa bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW? Dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai Muslim. Kalau kita sudah mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak kehidupannya, kita ikuti segala tingkah lakunya, otomatis kita sudah mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah SAW, otomatis Allah akan memberikan cintanya kepada kita semua. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran dikatakan,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Coba dihayati. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu. Itu buktinya. Bukti nyata. Makanya dalam momen ini mari kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Buktikan kalau kita itu benar-benar cinta. Sejauh apa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai terjadi lagi yang namanya karikatur Nabi SAW, kisah ahli Rasul. Jangan sampai. Sedih kita. Walaupun kemuliaan, keagungan Rasulullah SAW tidak akan sedikit pun tercoreng oleh caci maki mereka, karikatur busuk mereka, tidak akan tercoreng. Karena Allah lah yang menjaga. Maka dari itu, mari detik saat ini kita perbaharui baiat kita perbaharui niat baik kita untuk menjadi lebih baik. Kita perbaharui detik saat ini, malam ini juga. Yang biasanya sering terlambat ke masjid, sekarang jangan lagi. Yang biasanya habis salam Allahumma lantas jalan, jangan. Sekarang mulai banyak bersolawat, banyak berzikir. Insya Allah dengan demikian kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya memang nggak suka yang namanya lucu ya. Jadi mohon maaf, jangan ngarepin kalau dari saya ngelucu. Karena bagi saya rasa kalau kita menyampaikan sesuatu pelajaran sambil ngelucu itu ketika keluar mungkin akan hilang. Makanya saya rasa jangan sambil ngelucu kalau menyampaikan hal-hal baik, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya nggak pernah ngelucu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa ya fauzal mustaghfirin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya lain-lain. Untuk yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, masih semangat? Subhanallah khutbahnya. Ya udah. Karena partisipasi kalian di hari-hari kemarin, hari ini kami anugerahkan kepada kalian sang partisipasi beberapa hadiah atas perlombaan kalian. Yuk beri tepuk tangan ya bro. Kira-kira yang merasa juara siapa nih? Ya langsung saja. Untuk juara Kori dan Sari Tilawah
Juara 1 dimenangkan oleh kelas 3 BKMI. Partisipasinya diharapkan maju ke depan. Ayo, mana perwakilannya maju ke depan? Ya, untuk juara 2 dimenangkan oleh kelas 4. Ayo, maju ke depan. Dan untuk juara ketiga dimenangkan oleh kelas 3. Ayo, perwakilannya maju ke depan. Untuk selanjutnya juara 2 lomba pidato bahasa Arab dimenangkan oleh kelas 4. Ayo, partisipasinya harap maju ke depan. Untuk lomba pidato bahasa Inggris harap maju ke depan. Juara kita, juara 1 dimenangkan oleh kelas 1 BKMI. Oke, nanti dulu. Ya, harap maju ke depan para pemenang. Hadiah ini dianugerahkan langsung oleh Ketua Panitia Penyelenggara Gema Maulid Nabi. Oh, salah. Yang menganugerahkan hadiahnya kita panggilkan Ustadz Zinal Girong, Ustadz Syahrul Fitri AM SPDI. Jadikan ini motivasi untuk di hari yang akan datang. Mulai dari bahasa Arab hingga bahasa Inggris. Ya, beri tepuk tangannya semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, untuk lomba selanjutnya, lomba futsal, basket, dan drama. Mana yang lebih semangat ini? Untuk juara 1 lomba futsal dimenangkan oleh kamar 2. 2A apa 2B? Ayo dipersilakan maju ke depan. Untuk ini dia para atlet-atlet pesantren kita.
bisa terlihat dari rona wajahnya. Iya, sekali lagi tepuk tangannya. Baiklah, mungkin cukup itu. Lain-lainnya yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama yang bagi min jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahatal maut wa najata minan nar wa nafwa indal hisab. Allahumma akhbirna min hadzal ma'had wa min hadhihi dunya husnil khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna fi kulli imtihanina minal najihin was-sabirin was-sabirin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.